Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hairani Wahidah, mahasiswi PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252111818. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP IT Insan Sejahtera kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, Miss. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa bareng-bareng dulu ya. Oke, silahkan dipimpin dulu baca doanya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Robbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma thayyibah. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya dulu ke kalian, apakah kalian udah siap belajar? Siap. Oke, kalau siap belajar, Ibu mau nanya, apakah semuanya bawa buku paket PAI? Oke, silakan dikeluarkan dulu dari tas masing-masing. Udah, oke. Buku tulisnya? Oke, alat tulis, pensil atau pulpen? Ada semuanya? Oke. Nah, kalau udah siap, kita akan menyanyikan lagu wajib dulu. Oke, semuanya silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Oke, berhubungan dengan materi kita hari ini, coba Ibu mau ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Oke, kalian bayangkan kalau kita hidup atau kita ada di sekolah ini aja, tanpa ada pedoman, tanpa ada aturan. Kira-kira bakal kayak gimana ya? Gak teratur. Terus apa lagi? Berantakan. Hancur ya. Kalau kita hidup atau ya kita hidup tanpa ada pedoman, pasti kita gak akan ada aturan ya. Kita gak akan tahu kita bangun jam berapa, kita gak akan tahu kita belajar jam berapa, kita sholat jam berapa, gitu. Oke, nah hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, nah sebelumnya Ibu mau menayangkan dulu sebuah video. Oke, nah dari tayangan tadi apa yang kalian dapatkan? Itu tadi ada video apa aja ya? Ada video membaca kitab-kitab, ada berapa kitab? Ada 4 kitab yang harus kita ketahui ya. Ada Allah itu menurunkan 4 kitab kepada para nabinya. Ada kitab apa aja? Taurat, Injil, Zabur, sama Al-Quran. Nih, selain itu, Al-Quran juga menempati posisi tertinggi dibandingin kitab-kitab yang lainnya. Oke, ada dari 4 itu, tapi ada pertanyaan yang dari Ibu. Kalau ada 4 kitab yang bagus gitu ya, turunin semuanya, tapi kenapa hanya kitab Al-Quran yang wajib kita pelajari? Kenapa ya, Zira? Kitab-kitab yang lain, kitab Al-Quran salah satu kitab paling sempurna di antaranya. Oke, good. Ya, bagus gitu. Karena kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dibandingin kitab-kitab yang lainnya. Kitab yang lainnya juga itu sempurna saat di masanya gitu. Tapi saat sekarang kan udah masanya Nabi Isa udah berakhir gitu. Masanya Nabi Musa udah berakhir. Sekarang adanya di masa Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus berpedoman pada kitab Al-Quran.
Nah, dari kitab Al-Quran ini ada beberapa keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Kayak salah satunya adalah ada hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Oke, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi gitu. Jadi ini keistimewaan membaca Al-Qur'an gitu, dimana kalau kita baca satu kata aja itu kita dapat satu kebaikan gitu. Ada satu kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Qur'an. Oke, nah kalau mau ngomongin tentang kitab nih, kalian masih ingat kalau iman kepada kitab-kitab Allah ini iman yang keberapa? Iman yang ketiga. Kalau iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kalau yang kedua, iman kepada malaikat. Iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya nih, ada yang mungkin pernah belajar tentang kitab-kitab Allah ini. Ada 4 kitab Allah. Salah satunya diturunkan kepada Nabi Musa. Itu kitab apa ya? Kitab Taurat. Kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Oke, nah setelah ini kita akan membahas tentang tadi ada pertanyaan dari ibu gitu. Kenapa hanya kitab Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita gitu, yang wajib kita pelajari, wajib kita pedomani gitu. Nah, berhubungan dengan pertanyaan itu, kita akan melaksanakan atau mengikuti diskusi kelompok. Oke, di sini Ibu ngasih ke kalian itu ada 2 kertas. Yang pertama, kertas HVS, kertas ini ya, ada kertas karton A3 sama ada kertas LKPD. Nah, di LKPD ini kalian silakan dijawab, diisi bareng-bareng sama kelompok kalian masing-masing. Jawabannya silakan ditulis atau dicatat di karton ini. Gitu. Jadi nah, sekarang kita mulai. Ibu kasih waktu 15 menit, 20 menit ya dari sekarang untuk ngerjain ini sama ke kartonin. Oke, setelah itu Ibu kasih waktu lagi untuk menghias kartonnya. Oke, dimulai dari sekarang. Ini ya, di sana mungkin ada rumusan masalah sama hipotesis. Oke, kalian takutnya pusing, rumusan masalah adalah pertanyaan seputar iman kepada Allah. Gitu, rumusan masalah itu pertanyaan seputar iman, seputar iman kepada Allah yang ingin kalian gali gitu ya, ingin kalian ketahui apa aja ya tentang iman. Contohnya yang tadi gitu, yang apa ya, kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Quran aja, kenapa gak kitab yang lain kita pelajari juga? Kenapa Allah gak ngewajibin kita buat berpedoman sama kitab Zabur aja? Kenapa harus Al-Quran? Itu adalah salah satu pertanyaannya. Terus ada hipotesis, kalau hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah ini gitu. Contohnya karena tadi ya pertanyaannya itu kenapa Allah memerintah kita untuk mempelajari Al-Quran aja. Ini dibagi 2 aja, dirobekin biar sama Naisa bisa dicari langsung. Nah, Danis bisa lihat di buku paket Danis. Ada beberapa juga yang jawabannya ada di buku paket. Silahkan, di sini akan ada halaman 2. Nah, ada kan pengertian iman kepada kitab Allah, ini ada di buku. Silahkan dicari. Yang di karton itu silahkan dicantumkan yang singkat-singkatnya aja. Ya, jangan tidak berbentuk kalimat, tapi poin-poin aja. Contohnya jawaban yang di halaman kedua. Di sana kan ada banyak ya. Silakan kalian dijawab yang singkat-singkatnya aja. Oke, yang terpenting kalian jawab di kartonnya ya. Dihiasinnya nanti aja. Ya, sok diisi dulu, ini dulu, dilanjutin dulu.
Oke, waktunya habis. Sekarang saatnya kita diskusi ya. Oke, sekarang bisa dilihatin posternya, diangkat dulu posternya masing-masing. Oke, ya sekarang kita akan waktunya presentasi. Diangkat kertasnya udah masing-masing ya. Oke, nah sekarang kita akan gallery walk di mana kalian akan berkeliling ke kelompok lain untuk melihat hasil dari kelompok yang lain, diskusi yang lain. Gitu, siapin buku tulis masing-masing. Ya, dari kalian nanti silakan ada yang jaga satu orang di standnya, yang lainnya keliling. Satu orang yang ada di stand itu yang bisa mempresentasikan hasil diskusi. Yang lainnya silakan berkeliling ke kelompok lain untuk melihat hasil diskusi yang lainnya. Paham? Oke. Nah, sekarang silakan siapa aja yang bersedia untuk berpresentasi satu orang tiap kelompok satu orang. Oke, silakan Elzila berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan rumusan masalahnya mengapa umat Islam hanya mengikuti Al-Quran. Dugaan sementara karena Al-Quran telah lebih sempurna dari kitab lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Oke, silahkan. Kelompok Gladys. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan seputar kitab-kitab Allah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang seputar kitab-kitab Allah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil iman kepada kitab Allah. Rumusan masalah 1. Apa alasan keutamaan Al-Quran dibanding kitab-kitab Allah lainnya? Oke, alhamdulillah diskusi kita hari ini sudah berlangsung dengan lancar ya. Sekarang silahkan kita gallery walk ya. Kalian boleh ke kelompok siapapun untuk mencari ilmu yang lebih dalam lagi. Boleh cari ilmu yang baru lagi dari kelompok yang lain. Sekarang Ibu mau sedikit bertanya tentang beberapa hal yang telah kalian diskusikan tadi. Apa pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Oke, April. Yang meyakini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada satu clue. Siapapun itu bisa angkat tangan dan jawab. Paham? Kira-kira ya? Oke, clue-nya kita pertama. Salah? Kitab Taurat ya. Abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur. Oke, kelompok 5 tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Okay, next. Pandu. Kelompok 5. Oke, Kipti. Oke, terima kasih kepada Tajira. Tepuk tangan semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ibu ingin bertanya, silakan didiskusikan kembali, ditulis jawabannya di buku tulis masing-masing. Oke, bagaimana kitab Al-Quran bisa mempengaruhi cara hidup kalian? Dan oke, silakan dibacakan kayak dengan cara mempelajarinya dan mengamalkan isi-isinya. Oke, good, bagus jawabannya. Ada lagi jawaban yang lain? Jika kita mengamalkan Al-Quran dan mendalami sifat-sifat Al-Quran, iman yang lainnya, sikap kita akan menjadi lebih baik. Oke, dengan cara mengimaninya ya, kalau kita ngikutin isi dari Al-Quran itu, makanya iman kita akan semakin baik. Oke, bagus jawabannya.
Oke, 1, 2, 3, angkat kertasnya. Oke. Jawabannya apa? Jawabannya adalah percaya bahwa kitab-kitab betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, next question. Kita akhiri kuisnya dengan skor sebagai berikut. Yang paling besar adalah Maida Viola Farisha, 3 terbesarnya. 80% dari kalian sudah mencapai nilai lebih dari KKM-nya gitu ya, lebih dari nilai rata-ratanya. Oke, kita siap-siap tutup dulu buku tulis dan buku paketnya. Kita persiapkan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, dari kitab-kitab ini, semua kitab yang Allah turunkan adalah wahyu yang benar. Tetapi Al-Quran merupakan kitab terakhir paling sempurna dan berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Oleh karena itu, beriman kepada kitab Allah berarti meyakini, menghormati dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam setiap aspek kehidupan. Oke, dapat dipahami? Oke, jadi mungkin ini adalah ringkasan atau kesimpulan dari semua yang tadi kalian diskusikan. Gitu, kesimpulannya adalah ini. Oke, Ibu mau nanya nih ke satu orang aja dulu. Oke, ke Pandu. Pandu, apa yang kamu pelajari hari ini? Iman kepada kitab Allah ya yang kita pelajari. Oke, kalau Haikal dapat apa hari ini? Yang perlu dipelajari Haikal hari ini tentang apa aja? Mengetahui kitab-kitab Allah dan siapa penerima kitab-kitab itu. Oke, good. Oke, terus kalau Azhar, apa ilmu baru yang Azhar dapatkan hari ini? Ilmu tentang mendalami Oke, ilmu tentang. Oke. Nah, ini ada refleksinya nih. Oke, apakah ada yang bisa menjawab? Apa satu hal yang paling berkesan dari hari ini? Yang memberikan kesan yang sama kalian tuh keinget gitu. Hari ini tuh yang paling diingat apanya? Oke, silakan Fajar. Fajar, hari ini kamu yang paling berkesan menurut kamu itu apa? Apa? Kuis ya, yang kuisnya yang tadi kuis di sini. Oke. Nah, kalau Meida, apa yang paling berkesan menurut kamu di hari ini? Oke, baru tahu ya mungkin Nabi Ibrahim itu ternyata menerima suhuf gitu. Oke, nah terus apa yang ingin kamu lakukan setelah belajar ini? Jadi silakan, Aika. Pelajarinya lebih dalam. Mempelajarinya lebih dalam. Ada lagi? Kalau udah tahu nih Al-Quran ini, Membaca setiap hari. oke, membaca setiap hari ya, karena udah tahu keuntungannya apa gitu. Makanya sekarang lebih giat membaca Al-Quran. Di minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran PAI yang masih bertema tentang iman kepada kitab-kitab Al-Quran. Oke, tapi dengan materi yang baru, yaitu tentang bagaimana Al-Quran memandu kita dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Oke, nah kalau kalian dari pembelajaran ini, adakah yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Dari ada diskusi, terus juga ada tadi itu nulisin masing-masing sendiri-sendiri. Ada juga tentang individu ya kalian, ada juga yang tentang quizzes itu. Dari beberapa step itu, langkah apa yang menurut kalian ingin dilakukan lagi? Kuisnya, oke, kuisnya ya. Oke, kita tutup sama-sama pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah.